Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran bab 1 basis data kita akan membahas tentang struktur hierarki basis data. Nah, yang pertama harus kita tahu adalah apa sih pengertian dari basis data. Basis data itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu basis, adalah tempat atau markas atau gudang tempat di mana file-file berkumpul atau bergabung. Nah, sedangkan data adalah fakta dari suatu objek, baik itu manusia, kejadian, benda, konsep, dan lain sebagainya. Jadi, basis data adalah tempat berkumpulnya suatu data, tempat berkumpulnya beberapa file yang saling berelasi. Nah, kenapa kita bilang saling berelasi? Karena data bisa kita kelompokkan, bisa kita gabungkan jika mereka punya hubungan, jika mereka ada sesuatu yang berelasi atau ada yang sama, entah itu jenisnya sama atau misalnya sifatnya sama, itu yang kita katakan berelasi. Nah, sistem yang bisa mengatur basis data adalah DBMS atau Database Management System. Jadi di DBMS ini user bisa memanipulasi data, baik itu menambahkan, menghapus, mengedit, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa komponen basis data yang perlu kita tahu ketika kita akan membuat sistem basis data atau database management system. Nah, komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras di sini berfungsi untuk menyimpan data yang sudah kita olah atau yang sedang kita kelola. Di sini contohnya kita bisa menggunakan hard disk atau memory cooler. Nah, yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasi di sini adalah sistem yang digunakan untuk mengoperasikan komputer sehingga bisa digunakan. Contohnya seperti Windows 10 atau misalnya Mac OS. Nah, komponen yang ketiga yang harus kita tahu dalam komponen sistem basis data adalah basis data itu sendiri, yaitu data yang berisi tabel yang memiliki judul masing-masing dan saling berelasi. Semua itu dikelola dan diolah dalam suatu basis data. Nah, yang keempat yaitu program aplikasi untuk menjalankan basis data itu sendiri seperti Visual Basic, Delphi, atau Visual Cosmo. Nah, yang kelima yaitu DBMS atau Database Management System. Jadi, data yang ada itu tidak diolah secara langsung oleh user, tetapi ada perangkat lunak yang mengatur bagaimana basis data itu diolah, seperti ditambah datanya, atau dihapus datanya, atau diedit, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu administrator. Nah, administrator di sini fungsinya sama seperti admin yang lainnya, yaitu mengatur segala perubahan, segala jenis data yang ada, atau mengubah data sistem, menambahkan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh yaitu pemakai atau user. Nah, pemakai ini juga digolongkan ke dalam beberapa golongan. Ada 4. Yang pertama yaitu programmer aplikasi. Nah, kalau programmer aplikasi seperti namanya kita udah tahu. Kalau programmer berarti pasti dia ngerti tentang codingan dari sistem basis data itu. Jadi, programmer aplikasi adalah user yang berhubungan dengan basis data menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Jadi di sini dia mengakses basis data dengan menggunakan codingan. Nah, yang kedua yaitu user mahir. Jadi user mahir di sini mereka mengakses data dengan codingan, tetapi bedanya dengan programmer, mereka tidak membuat basis data itu, tapi mereka adalah benar-benar user atau pengguna. Jadi pengguna yang ibaratnya mengerti codingan dan mereka bisa mengakses sistem basis data menggunakan coding. Nah, yang ketiga yaitu user umum. Kalau user umum berarti mereka memanggil data menggunakan fitur-fitur yang sudah dibuat oleh programmer. Nah, yang terakhir yaitu user khusus. Nah, user khusus di sini adalah user yang memakai aplikasi untuk keperluan khusus. Contohnya seperti aplikasi sistem pakar, aplikasi pengolahan citra, atau aplikasi editing video, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa manfaat basis data, ada 7. Yang pertama yaitu kecepatan atau speed. Nah, speed di sini yaitu adalah kecepatan ketika kita mengakses data. Jadi, ketika kita sudah memiliki sistem basis data, kita bisa memanggil data banyak sekaligus, bisa berdasarkan urutan nama, bisa berdasarkan jenis kelamin. Pokoknya kita bisa mengakses data dengan cara yang lebih mudah. Nah, yang kedua yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Nah, efisiensi ruang penyimpanan di sini maksudnya adalah ketika data itu
sudah terintegrasi atau sudah memiliki relasi, otomatis data yang mungkin sudah lama atau tidak dipakai itu bisa kita hapus, atau data yang sekiranya sudah tidak lagi diperlukan itu bisa kita kurangin untuk mengurangi penggunaan dari media penyimpanan. Nah, selain itu, ketika kita sudah menggunakan basis data, beberapa data yang duplikat itu juga bisa terdeteksi. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengecek satu-satu data dari yang kita punya. Nah, yang ketiga yaitu keakuratan atau accuracy. Nah, kalau keakuratan di sini itu kan karena data yang kita simpan itu sudah memiliki aturan seperti nama, terus terintegrasi dengan keywordnya atau dengan primary key-nya. Jadi, ketika kita mencari data tersebut, kita akan mendapatkan hasil yang akurat. Yang keempat yaitu ketersediaan. Nah, ketersediaan di sini adalah kita dapat memilih kira-kira data mana yang akan kita cari atau yang kita inginkan. Misalnya data yang sudah lama atau data yang terbaru, itu bisa kita lakukan di sistem basis data. Yang kelima yaitu adalah kelengkapan atau completeness. Nah, kelengkapan di sini itu tergantung dari user atau pemakai yang mengolah basis data tersebut. Jadi lengkap atau enggaknya data itu tergantung dari user itu sendiri. Nah, yang keenam yaitu security atau keamanan. Dalam basis data kita bisa mengatur siapa aja user atau orang yang bisa mengakses basis data kita. Nah, yang ketujuh yaitu kebersamaan pemakai atau shareability. Jadi sistem basis data itu kita bisa atur, kita ingin membagikan kepada siapa aja dan kita bisa mengaksesnya secara bersamaan. Nah, beberapa operasi manajemen basis data yang harus kita tahu. Jadi sebelum kita ngoding atau sebelum kita masuk ke sintak untuk membuat basis data, kita harus tahu dulu beberapa operasi-operasi dasarnya. Misalnya ada create database, nah itu untuk membuat database. Terus ada drop database, yaitu untuk menghapus database yang sudah kita buat. Ada create table untuk membuat tabel, ada drop table untuk menghapus tabel, ada insert yaitu untuk menginput data, ada update untuk mengedit data, dan ada delete untuk menghapus data. Nah, kita lanjut ke definisi struktur basis data. Jadi ini merupakan struktur penting yang harus kita tahu. Nah, yang pertama adalah elemen. Kalau misalnya di dalam sistem basis data itu nanti akan dimaksudkan dalam sebuah kolom atau field. Nah, field atau kolom di sini yaitu adalah satuan data terkecil yang tidak bisa dipecah lagi. Contohnya seperti nama, nick, terus alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu record atau rekaman. Nah, record di sini adalah suatu data yang sudah saling berkaitan yang terdiri dari beberapa elemen tadi. Contohnya misalnya nih, yang namanya Nisa itu jenis kelaminnya perempuan dan tinggal di daerah Jakarta. Nah, itu berarti sudah menjadi satu record. Nah, record di sini itu diistilahkan dengan baris. Jadi, kalau tadi misalnya elemen itu dikatakan sebagai kolom, maka record ini disebut sebagai baris. Nah, yang ketiga yaitu berkas atau file. File di sini adalah beberapa record yang bertipe sama. Oke, kita lanjut ke arsitektur sistem basis data. Jadi, untuk data itu sampai kepada user itu ada beberapa levelnya. Jadi, ada yang namanya arsitektur skemanya, terdiri dari beberapa level seperti himpunan big data, blok data, dan lain sebagainya. Nah, level internal ini tidak sampai kepada tampilan user, jadi hanya cukup diketahui oleh programmer dan pengembang saja. Nah, yang kedua yaitu level konseptual. Level konseptual ini adalah deskripsi dari basis data itu sendiri. Jadi contohnya itu hanya berisi deskripsi dari entitasnya, atribut, atau hubungan dari basis datanya. Contohnya di sini yaitu ada file pribadi misalnya, file keluarga, file pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu level eksternal. Level eksternal di sini adalah data yang akhirnya sampai kepada user. Jadi bagian dari view atau eksternal yang bisa dilihat oleh user. Nah, di sini data yang ditampilkan itu hanya data yang dibutuhkan oleh user, tidak semua data. Jadi seperti detailnya, seperti bitnya, atau memori dari data tersebut itu tidak ditampilkan di bagian level eksternal. Kemudian ada perancangan basis data secara fisik. Nah, kalau misalnya secara fisik di sini berarti itu apa yang terlihat di user, itulah
data yang ada. Nah, di sini itu meliputi dari nama fieldnya, nama kolomnya, kemudian tipe datanya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa tipe data yang kemungkinan nanti akan kita temukan ketika kita membuat basis data. Nah, beberapa tipe data yang harus kita tahu yaitu yang pertama ada teks. Itu biasa ya untuk menyimpan sebuah data berupa huruf atau simbol. Nah, kalau misalnya number itu khusus untuk menyimpan yang berupa angka. Nah, kemudian ada juga namanya auto number. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian pengen buat list atau nomor pendaftaran, nah itu kan semakin bertambah secara otomatis. Nah, itu kita bisa menggunakan auto number. Jadi kita udah nggak perlu lagi masukin data secara manual, kita bisa langsung men-settingnya di bagian auto number. Nah, ada juga datetime. Datetime itu untuk menyimpan data berupa tanggal. Nah, di sini mungkin berfungsi untuk tempat tanggal lahir nanti, itu tanggal lahirnya pasti kita butuh datetime. Nah, terus misalnya tanggal suatu kejadian, tanggal menginput data, tanggal menghapus data, itu kita butuh tipe data berupa datetime di sini. Oke, terus ada currency. Nah, currency di sini itu digunakan untuk nomor juga angka, tapi angka yang berupa nominal dari mata uang. Nah, jadi di sini ketika kita menuliskan angka itu nanti di depannya ada simbol dari mata uang tersebut seperti rupiah itu Rp atau dolar. Nah, masih banyak yang lain, ada oleh objek untuk menyimpan objek, ada hyperlink untuk menyimpan link di dalam suatu basis data. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu penerapan basis data. Karena penggunaan sistem basis data ini sangat efisien dan efektif, dilihat dari kecepatannya, keakuratannya, kebersamaan pemakai, itu sangat akurat dan efisien, sehingga banyak instansi atau organisasi yang memanfaatkan sistem basis data. Di antaranya yaitu hotel, sekolah, supermarket, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan yang sudah kita ikuti, kita bisa rangkum beberapa hal, yaitu yang pertama, basis data. Pengertiannya adalah kumpulan dari beberapa file atau data yang saling berelasi. Kemudian ada sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengolah basis data, yaitu DBMS atau Database Management System. Nah, beberapa manfaat dari basis data tadi ada kecepatan, ada keakuratan, ada efisiensi media penyimpanan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan pemakai. Nah, struktur hierarki basis data tadi dari yang terkecil ada yang namanya field atau kolom, kemudian yang di atasnya ada record, itu kumpulan beberapa field, kemudian di atasnya record ada namanya file atau data, yaitu kumpulan dari beberapa record. Nah, yang terakhir, basis data itu diterapkan dalam beberapa organisasi dan instansi, diantaranya ada sekolah, rumah sakit, supermarket, perbankan, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.